Ya, jadi abang bisa punya mentality yang lebih kuat itu dikasih amalan sama Ustadz Didin itu. Amalannya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit memberikan informasi ya terhadap para sobat untuk mengenai ceritanya kisah kehilangannya anak ataupun Dek Darel yang tepatnya berada di Kalijati, Kabupaten Subang. Siapa sih sebenarnya sosok ustadz gitu ya yang membuat hati itu ya, membuat dia tegar dan kuat di saat kehilangan seorang anak dengan secara misterius itu ya. Siapa sebenarnya ustadz itu? Dan di sini juga Pak Dedi menjelaskan dan menanyakan siapa sebenarnya siapa sih yang Bapak yang bisa membuat diri Bapak itu tegar. Jadi jangan lama-lama, yuk kita simak seperti ini. Bang, udah kelepak. Abang ini masih tegar. Ininya bagus jiwanya. Siapa Ustadz yang suka nasihatinnya? Bisa kokoh begini? Yang di situ tuh baru kenal juga saya pas kejadian ini. Ustadz siapa? Ustadz Didin Pak gitu. Di Yang dekat apa namanya? Yang ada pasar Kalijati lurus kan ada yang ngikutin tentara tuh. yang komplek angkatan udara ya, Lanut. Masuk Surya Dharma. Ya, ada sebelah kiri. Masuk Dekat sebelah masjid, kiri. iya dekat masjid itu. Nah di sini Pak Deddy Mulyadi menanyakan siapa sih sebenarnya gitu yang membuat diri Bapak itu menjadi kuat dan tegar gitu, ininya imannya kuat gitu. Dan dengan kelungguhannya seorang dari bapaknya soal anak Darel gitu ya, mereka menjelaskan bahwa mereka itu bisa sekuat ini dan setegar ini itu adalah Ustadz Didin gitu. Nah, di mana mereka dan apa gitu ya. Jadi di sini ayahnya Darel juga menjelaskan dan seperti ini penjelasannya. Gang Mangga. Itu namanya Gang Mangga. Ya kalau nggak salah deh Pak. Namanya Ustadz. Kecapen ya ada sih di. Udah sini. Iya. Ustadz Didin ya. Rasa seru tegar gitu Pak, jangan berlarut-larut sedih gitu kan. Ya, jadi abang bisa punya mentality yang lebih kuat itu dikasih amalan sama Ustadz Didin itu. Iya, Pak. Amalannya apa sih? Doa aja Pak. Doa. Istiqoroh, tahajud gitu kan. Istiqoroh, tahajud. Ya, berserah diri, bertobat Pak. Bertobat. Nah, di sini mereka menjelaskan saya gitu ibarat kata ya dikasih pencerahan, ya mungkin dimandiin, terus dikasih bacaan-bacaan jadi untuk menghilangkan aura negatif, pemikiran negatif. Jadi ya kita sedikit besarnya kalau toh emang menurut agama ataupun ya kita la haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi ibarat kata ya diberikanlah harus sholat tobat, sholat apa gitu dan dimandiin oleh Pak Ustadz Didin gitu. Dan di sini juga orang tua Darel menjelaskan yang bertepatan alamatnya itu mereka menjelaskan ke Pak Deddy Mulyadi di mana tempat Ustadz Didin tersebut gitu. Nah mereka Pak Hairudin gitu ya, orang tua dari Darel itu, mereka menjelaskan dari pasar Kalijati itu lurus dan di situ ada gapura Lanud Surya Dharma, udah memasuki wilayah komplek Lanud Surya Dharma gitu. Terus mereka menjelaskan ada di sebelah kiri dekat masjid gitu. Nah, dengan seperti itu mungkin para sobat juga menanyakan siapa sih Ustadz Didin itu dan di mana, seperti gimana gitu ya orangnya. Dan di sini pun Inong sedikit minta menanyakan
terhadap Pak Ustadz Didinnya langsung gitu. Jadi mungkin sobat juga yang bertanya-tanya seperti gimana sih Pak Ustadz Didin itu dan di mana gitu, dan apa sih yang dilakukan oleh Pak Ustadz Didin itu terhadap orang tuanya Darel itu sampai sehingga gitu ya, orang tua Darel kuat sampai setegar itu gitu. Nah, jadi kita jangan berlarut-larut seperti gimana sih gitu, dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Didin ini terhadap orang tuanya dari Dek Darel yang hilang secara misterius. Nah, ini yuk kita simak lagi. Dengan gestur tidak memperlihatkan ke media sosial dia sedih mulu ataupun gimana. Asal ke Pak pertama Candi Mandiana. Wah. Curi kan. Oh, mereka sempat nangis. Wah. Dan apa yang disampaikan pada saat pertama datang ke sini? Ya ngeluh gitu. Dengan kehilangan Darel. Cerita dari awal menemukan uang di jalan. Terus langsung pulang. Itu anaknya nggak mau turun. Iya. Pertamanya. Dia langsung lagi beberes Iya. di rumahnya. Udah nggak ada sih. Anaknya itu orang Darel itu. Misterius nggak ada. Nah. Nggak tahu. Setelah datang ke sini, orang tua Darel menjadi kuat dan tegar. Apa sih gitu, bimbingan apa? Kalau tuh emang bimbingan ya bimbingan apa? Kalau tuh emang diberikan surat, itu surat apa sih? Kok bisa menjadi sekuat dan setegar itu orang tua Darel gitu? Pas datang ke sini hari Minggu. Tepatnya hari Minggu. Setelah beberapa hari kejadian. Pagi. Kejadian kan hari Senin. Oh, hari Senin kejadian, berarti seminggu ya? Seminggu setelah kejadian. Hari Seminggu. Hari Minggu itu Pak Kemis. Hilang ya deh. Nah, di sini Ustadz Didin pun mengatakan dia tidak memberikan apa-apa. Jadi di situ dia hanya memberikan ya curahan gitu ya. Pertama datang dia itu menjelaskan Pak Ustadz Didin itu setelah 4 hari kejadian mereka baru datang berkunjung ke rumah Pak Ustadz Didin ini, dan keluh kesahnya mereka curahkan atas kehilangan anaknya Dek Darel itu. Terus ya mereka memberikanlah sedikit pencerahan ataupun kekuatan iman gitu ya oleh Pak Ustadz Didin ini. Dan apa yang diberikan lalu mereka juga menjelaskan mereka dimandiin kata Pak Ustadz Didin. Terus itu suruh sholat gitu ya, sholat tahajud ya, mungkin sholatnya itu ya di rumahnya itu ya. Jadi orang tua Darel itu ibarat kata mendatangi rumah Pak Ustadz ini, kediamannya Pak Ustadz itu 2 kali ya. Nah, jadi mereka itu tidak memberikan apa-apa, tapi gitu ya sampai sekuat itu. Itulah keagungan Allah gitu ya. Mungkin nah di sini Pak Ustadz Didin menjelaskan gitu ya. Tidak ada surat gitu ya yang lebih ini gitu ya. Ada mungkin ya sedikit wiridan gitu ya untuk dilakukan. Intinya kita harus menjalankan sholat 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan, karena kita itu manusia yang tidak luput dari salah dan dosa gitu ya. Pasti semua umat kita itu memiliki dosa, entah disengaja ataupun enggak, antara disadari dan tidak juga. Jadi di sini Pak Ustadz Didin gitu ya tadi menjelaskan seperti ini, dan ini kelanjutannya Pak Ustadz Didin menceritakan seperti ini. Itu apa sih yang diberikan terhadap orang tua Darel itu? Apakah bimbingan, apakah pencerahan, ataupun dalam kutip itu surat-surat apa yang diberikan, ayat-ayat suci apa gitu? Ya, pertama suruh mandi kan. Mandi terapi kan, untuk menetralkan. Sudah mandi langsung ya dikasih amalan supaya tenang, pasrah. Tak ujungnya la haula wala quwata illa billah, dan pasrah ya teman. Nah, jadi tidak ada ibarat kata amalan-amalan yang lain. Mungkin ada sedikit itu ya surat ataupun apa harus dibacakan setelah sholat tahajud agar diri kita itu menjadi tenang dan tidak memiliki punya pikiran negatif, membersihkan diri sehingga orang tuanya Darel itu menjadi kuat dan tegar gitu untuk menerima kenyataan atas kehilangannya Dek Darel ini yang secara misterius, dan mungkin di luaran sana bertanya-tanya ataupun gimana penilaiannya para
netizen di media sosial itu ya, katanya ini katanya itu. Nah, jadi mungkin itu aja ya. Nah, mungkin para sobat yang bertanya-tanya siapa sih yang sebenarnya yang membuat orang tua Dek Darel ini menjadi kuat dan tegar gitu ya, sampai gestur tubuh itu tidak ada raut wajah aja meneteskan air mata dalam kesedihan kehilangan seorang anaknya. Jadi di sini inilah sosok Pak Ustadz Didin itu yang membuat orang tua Dek Darel itu menjadi kuat dan tegar gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari segi penyampaian ataupun pembicaraan Inong. Inong mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inong di sini tidak menjat ataupun menjelekan salah seorang. Di sini tidak. Di sini Inong hanya sekedar memberikan informasi gitu ya, bahwa siapa sih yang sebenarnya itu. Nah, jadi di sini Inong tidak akan panjang lebar, dan untuk para sobat, terima kasih yang sudah selalu mendukung dan memberi support terhadap channel Inong ini. Dan tidak lupa juga untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar, dan tidak lupa juga selalu bunyikan loncengnya 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Asik. Yang tentunya orangnya nggak ganteng-ganteng amat gitu ya, tapi ya insya Allah kalau udah ketemu ngangenin. Jadi mungkin Inong sampai di sini saja gitu ya, Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.